Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta jajaran staf SMA Negeri 1 Jetis, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang sangat penting bagi kehidupan sosial kita, yaitu mengenai urgensi menghapus perundungan atau bullying. Teman-teman sekalian, mungkin kita sering mendengar istilah bullying atau perundungan. Namun, seringkali kita meremehkannya dengan dalih hanya bercanda. Kita perlu sadar, perundungan bukan sekedar candaan anak sekolah. Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Di era digital ini, perundungan telah bermutasi menjadi cyberbullying. Serangan digital ini tidak terlihat lukanya secara fisik, namun ia menghancurkan mental seseorang terus-menerus tanpa henti, 24 jam sehari. Hadirin yang saya muliakan, ada sebuah analogi bijak yang perlu kita renungkan bersama. Bayangkan, hati manusia itu seperti selembar papan kayu yang halus dan indah. Setiap kali kita melontarkan ejekan, menyebarkan fitnah, atau memberikan pukulan, itu ibarat kita menancapkan sebedang paku pada papan. Mungkin suatu saat kita merasa bersalah lalu meminta maaf. Paku itu memang bisa dicabut. Namun, coba perhatikan baik-baik. Lubang bekas paku itu akan tetap ada di sana. Papan itu tidak akan pernah kembali mulus seperti sedia kala. Begitulah mental seorang korban perundungan. Maaf mungkin bisa diterima, namun lukanya bisa menetap seumur hidup. Ia memicu depresi, hilangnya rasa percaya diri, kecemasan sosial, bahkan dalam titik nadi yang paling gelap, ia memicu keinginan untuk mengakhiri hidup. Apakah kita ingin menjadi alasan di balik hancurnya hidup seseorang? Mengapa ini terjadi? Mengapa perundungan masih subur di lingkungan pendidikan? Seringkali karena adanya haus akan kekuasaan. Seseorang merasa hebat ketika bisa menindas yang lemah. Kita lupa bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk merasa aman dan dihargai. Sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua, sebuah pelabuhan yang aman bagi kita untuk mencari ilmu dan mengeksplorasi jati diri. Sangatlah ironis jika sekolah justru berubah menjadi tempat yang menakutkan. Tempat di mana seorang siswa harus merasa cemas setiap hari. Setiap kali bel masuk berbunyi karena takut akan intimidasi teman-temannya. Oleh karena itu, peran kita semua, terutama yang berada di kelas 12 sebagai senior, sangatlah vital. Kita harus berhenti menjadi penonton yang diam. Seringkali saksi perundungan lebih banyak jumlahnya daripada pelaku. Namun, jika kita hanya diam dan tertawa kecil atau sekedar merekam kejadian tanpa menolong, maka secara tidak langsung kita sedang menyetujui
ketidakadilan itu. Kita memberikan panggung bagi pelaku untuk merasa menang. Kita tidak perlu menjadi pahlawan super untuk kekuatan ajaib. Cukup dengan merangkul korban, berikan dukungan moral agar mereka tak merasa sendirian. Terus berani menegur. Katakan berhenti saat melihat perilaku yang tidak benar. Dan melaporkan. Jangan takut dianggap tukang lapor. Melaporkan kebenaran kepada pihak sekolah adalah bentuk keberanian demi kebaikan bersama. Membangun budaya empati. Rekan-rekan yang saya banggakan, mari kita bangun budaya saling menghargai. Kita semua berbeda. Ada yang pintar di olahraga, ada yang ahli di seni, ada yang pendiam, dan ada yang ceria. Perbedaan itu bukan untuk diejek, melainkan untuk melengkapi. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak orang yang bisa kita tundukkan atau seberapa besar rasa takut yang bisa kita tanamkan. Kekuatan sejati terletak pada seberapa banyak orang yang bisa kita bantu dan seberapa besar empati yang bisa kita berikan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak seluruh siswa SMA Negeri 1 Jetis untuk berkomitmen. Jadikan sekolah ini zona bebas perundungan. Jangan biarkan masa depan rekan kita hancur karena ego sesaat dan lisan kita yang tidak terjaga. Mari menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki kecerdasan emosional dan akhlak yang mulia. Ingatlah kata pepatah, hargailah orang lain jika kamu ingin dihargai. Cintai sesama jika kamu ingin dicintai. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa depan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.